Oke Mbak Asih, caranya seperti ini. Ambil madu kira-kira setengah sendok ya. Lalu hidupkan kompornya. Hidupkan kompornya, apinya kecil saja. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Madu tersebut ya, tadi yang sudah kita ambil setengah sendok. Panaskan. Panaskan di atas kompor. Tunggu sampai dia mendidih. Seperti itu ya. Saya mau lihat bagaimana reaksinya. Reaksi dari madu tersebut di saat dia mendidih. Itu karena ini yang saya pakai adalah madu murni dari sarangnya. Jadi yang kita tes itu adalah madunya Mbak Asih. Jadi madunya yang ada di sana nanti ya harus mengikuti ciri-ciri seperti yang ada pada saya ini. Nah, di sini dia sudah mulai panas madunya. Reaksi panasnya seperti itu. Itu sudah mulai mendidih, dimulai dia dari pinggir. Mendidihnya itu mulai dari pinggir. Seperti itu ya. Saya mau melihat reaksinya. Jadi nanti kita bisa sama-sama lihat. Apakah reaksi madu yang ada pada Mbak C itu sama dengan reaksi madu yang ada pada saya? Kalau nanti sama, ya itu yang kita mau. Tapi kalau nanti madu yang ada pada Mbak C itu tidak sesuai, tidak cocok dengan seperti yang ada pada saya melalui ciri-cirinya, maka maaf, saya tidak jadi membeli seperti itu. Ini adalah teknik kita untuk membuang kadar air yang ada pada madu. Karena pada madu itu setiap madu ada kandungan airnya, kadar airnya. Seperti itu ya. Jadi ada kadar airnya. Supaya kita nanti dapat tahu ciri-cirinya bagaimana madu yang murni, tentu kita harus coba melalui tes atau uji coba. Sebenarnya banyak cara untuk melaksanakan tes uji coba madu ini, banyak. Tapi kita ambil yang sederhana saja, yang mudah untuk dipahami, diketahui. Nah, seperti ini. Busanya sudah mulai naik seperti itu ya. Salah satu dari ciri-ciri madu yang bagus, busanya ini dia tidak sama seperti saat kita merebus air. Nah, busanya seperti ini. Kalau kita merebus air itu dia busanya tidak bisa seperti ini kan, namun dia tetap ada busanya. Di sini yang paling penting nanti adalah di saat finishnya. Di saat finishnya seperti apa finishnya nanti di sini kita lihat. Tetapi sebelumnya saya minta maaf, tujuan saya membuat video ini bukan untuk mengklaim apakah madu yang ada pada Mbak C itu adalah madu murni atau tidak murni. Saya hanya ingin melihat bagaimana ciri-cirinya dari busa yang dimiliki oleh madu yang ada pada Mbak C, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah teknik yang kita pakai adalah mengeringkan madu dengan cara dipanaskan seperti itu. Kenapa kita pakai sendok? Karena jumlah madu yang kita gunakan untuk sampel itu tidak banyak, sedikit saja sudah cukup. Di sini kita tunggu dulu sampai madunya itu agak mengering ya. Kadar airnya memang betul-betul kita kurangi dengan cara kita rebus. Nah, di sini saya mau lihat bagaimana reaksi busanya, reaksi busa yang ada pada madu yang Mbak Asih punya. Lalu nanti dicocokkan dengan seperti ini. Kalau hasilnya sama, ini mengindikasikan bahwa madu tersebut murni. Di sini ada yang tumpah. Biasanya yang tumpah itu adalah karena ini karena kadar airnya sudah sangat-sangat berkurang, sehingga gelembung-gelembung busa itu menjadi semakin tinggi. Nah, tingginya gelembung-gelembung busa ditambah panasnya dari bawah itu yang menyebabkan dia tumpah. Nah, seperti itu ya. Ya ini biarkan saja dulu karena kita akan buat madunya ini sampai hingga betul-betul mengering. Nah, di sini nanti semakin dia mengering, semakin dia tinggal sedikit,
reaksi busanya nanti itu seperti itu ya. Reaksi busanya seperti itu, semakin dia mengering, semakin busanya menggelembung ke atas, dan kemudian biasanya dia akan tumpah. Nah, seperti itu. Nggak usah terlalu gosong juga, ditunggu dulu sebentar, kita lihat bagaimana reaksinya, karena setelah ini ada lagi tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus kita ketahui. Di sini sudah hampir ini ya, hampir kering madunya. Tunggu dulu sebentar lagi kita keringkan lagi madunya sedikit lagi sampai dia kira-kira nanti tinggal sedikit atau sudah mulai gosong seperti itu ya. Nah, ini adalah bentuk busa dari madu yang kita ambil dari sarangnya ketika kita panaskan. Reaksinya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, busanya ini seperti busa sabun ya. Bersihnya busanya ini seperti busa sabun atau seperti yang dilihat. Nah, dan kemudian ini sudah mulai agak kering nih, sudah mulai agak gosong. Karena madunya pun tinggal sedikit. Seperti itu ya. Oke, kemudian karena madunya sudah gosong, tinggal sedikit, ini sudah bisa kita diamkan. Nah, seperti itu. Kita sudah bisa diamkan. Lalu kita dinginkan. Karena ini masih panas, kita tunggu sebentar. Lalu kita tempatkan dulu madu ini di tempat yang dingin ya, seperti ini ya. Nah, kita tempatkan dulu di tempat yang dingin seperti ini. Itu tadi dia sudah mulai gosong, warnanya pun sudah mulai berubah. Di sini nantinya yang akan kita dapat lihat adalah reaksi yang kedua. Yang pertama tadi kita melihat bagaimana reaksi dia yang pertama saat direbus. Ini seperti ini. Lalu kemudian supaya madunya ini, karena ini masih panas, supaya dia dingin, kita tunggu dulu sebentar. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kamera saya hidupkan dulu, nyalakan dulu cahaya pengisinya supaya terlihat jelas. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan adalah kita tunggu dulu madu ini sampai dia dingin. Karena ini masih panas, kita ambil yang udah dingin, ini sudah dingin. Lihat di sini, dia akan menggumpal ya. Dia akan mengeras seperti ini. Oke, seperti ini ya. Tunggu sebentar nih. Di sini dia akan ada benang ya. Nah, benang ini karena masih panas, biar dingin dulu. Benang ini tidak boleh kaku ya. Dia tidak boleh kaku. Nah, dia tidak boleh kaku. Ini seperti ini. Kalau dia kaku, itu tidak masuk ya. Tuh seperti ini. Saya ulang lagi. Ini benangnya ini kita tarik ya. Lihat seperti ini. Lihat dia seperti ini, dan ini tidak boleh kaku. Dia harus lemes. Seperti ini, lemes. Lihat seperti ini jadinya. Mungkin terlihat ya. Nah, ini sudah mulai dingin ya, madunya sudah mulai dingin. Oke. Sudah mulai dingin seperti itu ya. Nah, lihat ini. Tuh. Oke. Dan ini salah satu dari ciri yang kualitas madunya bagus, dia tidak kaku ya. Nah, dia tidak kaku dan tidak bisa nah, seperti ini. Dia tidak bisa berdiri, dia lemes. Seperti itu. Bisa dilihat ya. Oke. Nah, lihat. Saya ulang lagi. Nah, ini yang kita cari. Ciri-ciri seperti ini yang kita cari. Nah, dia tidak kaku. Tuh. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita masuk lagi pada tahap uji coba yang kedua. Ini sudah sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Oke, teman-teman. Nah, ya. Seperti itu. Dia tidak bisa berdiri. Gitu dulu. Nanti saya akan buatkan videonya, video khusus bagaimana ketika madu yang tidak murni kalau kita lakukan tes seperti ini, bagaimana reaksinya. Ini ya, ini karena madunya murni, jadi yang kita jadikan pedoman patokan adalah yang ini. Ya, yang murni dia seperti ini.
Kalau dia nanti madunya tidak murni, tentu reaksinya akan lain lagi. Oke, sampai di sini dulu. Saya Bang Rizal Putra Aji. Terima kasih. Selamat mencoba bagi yang ingin mencoba ya. Oke, nah, jadi tidak ada yang kaku, benang-benangnya tidak ada yang kaku, semuanya lemes.